Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jami'an dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam ini, kembali memberikan kepada kita kesempatan terbaik di sisa-sisa umur kita. Kita masih bisa berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita sholat yang terima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita perpanjang waktu kita di masjid ini, kita niatkan untuk i'tikaf. Mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan menjadi pemberat amalan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masih melanjutkan tema kita terkait manajemen sholat berjamaah. Untuk itu mari kita sama-sama buka dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kemarin pada ketentuan siapa sih orang yang berhak menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Para ulama ketika bicara tentang siapa sih orang yang berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah, mereka yang kalau kita melihat mereka sholat dalam keadaan sendirian saja dianggap sah, maka setiap mereka yang dianggap sah sholat sendiriannya berhak untuk menjadi imam. Tapi kalau bicara tentang syarat afdoliyah, ya, syarat keutamaan di antara imam-imam yang ada, berarti kita akan melihat bagaimana kriteria seorang imam di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum sholat sendirian dianggap sah, antum itu berhak jadi imam. Tapi tentang siapa yang paling utama untuk menjadi imam di antara kita yang berkumpul hari ini, maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam satu kaum adalah orang yang lebih aqra' pada kitabullah. Jadi aqra' ini fasih dia. Dia mengerti bagaimana ketentuan-ketentuan membaca Al-Qur'an dengan fasih. Ya, mengetahui tajwidnya, banyak hafalannya, kira-kira gitu. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau ada beberapa orang yang ternyata aqra'nya sama, fasihnya sama, tajwid dikuasain, hafalannya juga luar biasa, sama-sama banyak, maka dipilih di antara mereka siapa? Fa'alamuhum bis sunnah. Maka cari di antara mereka yang lebih paham ilmu fikihnya. Ya, jadi ada orang yang mampu baca Quran, dia fasih, dia banyak hafalannya. Kalau sama-sama kemampuan dalam membaca Al-Quran sama, maka lihat siapa yang paling paham terhadap ilmu fikihnya. Fa in kanu fis sunnah sawaan, tatkala ada beberapa orang yang kemampuan secara fikih itu sama, ya, maka dipilih di antara yang sama tadi, fa aqdamuhum hijrah. Siapa di antara mereka yang paling dulu hijrah? Jadi kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat yang hijrahnya tuh ada yang duluan sudah sampai dari Mekah ke Madinah, ada yang belakangan, maka yang duluan itulah yang paling berhak untuk menjadi imam. Nah, kalau sekarang dikiaskan bagaimana? Kalau ada masjid di satu pemukiman, ya, masjid itu ada di tempat peradaban kehidupan manusia, maka orang yang duluan tinggal di situ siapa? Ya, orang yang paling dulu tinggal di satu komplek ini siapa kira-kira? Ketika aqra'nya sama, ya, ilmu fikihnya nguasainnya sama, hafalannya juga banyak gitu ya. Nah, lihat siapa kira-kira yang menjadi sahibul wilayah, orang yang duluan netep di kampung nih. Ya, orkamsi, orang kampung sini. Ya. Wa in kana fil hijrah sawaan, tapi kalau sama-sama dia tinggal di satu tempat, ya, sama-sama dia pernah di situ juga, ya, nah, barulah diantara mereka dipilih apa? Faqdamuhum sinna, baru dipilih
cari yang paling tua. Ya, jadi bukan tueknya dulu, enggak. Cari imam itu bukan masalah tuanya, tapi yang aqra, yang memahami sunnah, maksudnya memahami ilmu fikihnya, ya, kemudian yang duluan menetap di satu tempat dekat masjid itu, ya, kalau sama-sama juga maka dilihat baru dari sisi usianya, yang paling tua siapa, ya, kira-kira begitu tuh, ya. Jadi masing-masing punya keutamaan, ya. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah mengimamkan sholat di tengah-tengah para sahabat, yang pada waktu itu Rasulullah SAW beliau pernah jatuh dari kuda, ya, lambungnya sobek sehingga tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri. Rasulullah sholat dalam keadaan duduk, ya. Falamma qada salatahu qala, tatkala Nabi telah menyelesaikan sholat berjamaahnya jadi imam, beliau bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk dipatuhi. Fa idza kabbara fakabbiru, tatkala imam telah bertakbir, antum pada takbir. Wa idza raka'a farka'u, ketika imam telah ruku, antum baru ruku, ngikutin. Wa idza rafa'a farfa'u, tatkala imam berdiri, antum berdiri. Wa idza qala, tatkala imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, fakulu rabbana lakal hamd. Boleh rabbana walakal hamd. Ya, ini ada pertanyaan di medsos kemarin tuh. Kira-kira kalau makmum ikut baca sami'allahu liman hamidah, salatnya batal apa enggak? Karena dalam hadis ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, artinya apa? Sami Allah, Allah maha mendengar. Liman bagi mereka, hamidah yang memujinya. Jadi imam baca begitu tuh. Ya, Allah mendengar bagi mereka yang memujinya. Makanya kita baca apa? Rabbana lakal hamd, ya. Ya, Rabb kami, sesungguhnya pujian itu hanya milik Engkau. Ya. Bagaimana kalau ada makmum juga ngucapin sami Allahu liman hamidah baru Rabbana lakal ham? Boleh, dan itu tidak membatalkan sholat dia. Alasannya apa? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sahabat lihat Nabi sholat, Nabi baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau ada makmum baca dua bacaan itu, sami Allahu liman hamidah, kemudian ba'dahu, setelahnya itu baru dia mengucapkan apa? Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham, gak ada masalah. Ya, karena hadis ini bukan berarti mengharamkan, melarang si makmum membaca sami Allahu liman hamidah, enggak. Sebagaimana ketika imam membaca suratul Fatihah, ya, pada ayat yang terakhir, maka kita membaca apa? Amin, ya. Itu bukan berarti si imam nggak boleh baca amin, ya. Jadi nggak begitu cara memahami konteks daripada hadis ini. Nah, Nabi sampaikan apa? Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Tatkala salatnya si imam dalam keadaan duduk, ya makmumnya harus duduk juga. Ya, kalau satu tempat nih, ya, ada orang yang paling utama cuma satu, cuma nggak bisa diri, ya, nggak bisa diri nih, maka dia boleh saja jadi imam, kondisinya duduk. Makmumnya ngapain di belakang? Diri apa duduk? Duduk juga. Tapi kalau kira-kira nih ada yang utama juga dua-duanya, maka yang mampu berdiri, ya, yang dengan berdiri dengan sempurna ini telah memenuhi rukun salat wajib dalam keadaan berdiri, maka yang bisa berdiri itulah dia maju ke depan. Ya, jadi kalau ada imamnya nggak bisa diri, mimpin salat dalam keadaan duduk, dan tidak ada orang yang paling utama kecuali beliau, ya, maka si makmumnya dalam keadaan duduk, ya. Tinggal yang masbuk bingung nih salat apaan nih, ya, pada duduk katanya, makanya harus ngaji nih, harus tahu, ya. Nah, ini disebutkan, ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk dipatuhi.
Ya, yang kunut imamnya kagak dah, ya enggak? Ya, imamnya kunut belakang enggak, ya angkat tangan dah, ya. Namanya imamnya kunut, belakang enggak kunut. Kunut aja udah. Ini dasar dalilnya ini secara umum, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk dipatuhi, dan keberadaan imam itu untuk menghilangkan khilaf. Makmum sama makmum bisa aja berselisih masalah kunut subuh misalnya. Yang satu bilang makruh, yang satu bilang sunnah muakkadah. Sampai di masjid dua-duanya nggak jadi imam juga. Yang jadi imam mah imam kita, ya kan? Imam kita misalnya biasa kunut, maka yang nggak kunut ikut kunut. Beres sudah. Ya, jangan imamnya nggak kunut, kita yang kunut coba-coba tuh. Ya, kadangkala bacaan doa, ya bacaan doanya di dalam waktu kunut subuh itu khawatir nggak sampai imamnya tiba-tiba sudah sujud. Ya, atau ada orang yang nyiasatin, saya kalau subuh biasa kunut, imamnya kagak kunut, gue terlambat aja dah biar jadi masbuk, 1 rakaat lewat, ntar imam udah salam saya berdiri, disitulah saya kunut. Nah, ini orang tidak bisa menempatkan mana yang paling utama. Ya, kita kan sudah bahas kemarin yang namanya sholat berjamaah 27 derajat, yang mana yang sholatnya bil jamaah ma'al imam fil masjid, di masjid berjamaah bersama imam semenjak takbiratul ihram sampai salam, itu yang dapat 27 derajat. Jadi kalau antum sengaja melambat-lambatkan diri hanya untuk mengejar yang sunnah tadi, ya namanya enggak pas itu antum beramal itu di dalam salat tadi. Padahal ya innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk dipatuhi, ya. Nah, kemudian bagaimana yang terkait dengan kalau ada kondisi-kondisi yang tidak biasa menyangkut dalam keadaan si imam itu sendiri, ya. Misalnya ada ketentuan, ya, syarat sebagai imam dia memahami hukum yang terkait dengan sholat berjamaah, ya, dia mampu membaca Quran dengan fasih, dan ada si imam harus selamat daripada uzur. Ya, ada orang yang namanya as-salas. As-salas itu biasa beser, ya, knalpot bagian belakang, muntang-muntang tuh knalpot racing gitu, kagak tahan gitu, ya, kentut melulu gitu kan, kayak orang beser nggak tertahankan. Yang begini nggak bisa jadi imam, dia harus selamat dari keadaan itu, Pak. Ya, nggak bisa bentar-bentar kentut, bentar-bentar kentut, ya. Orang yang kena penyakit gampang buang angin, ya, itu di rukhsah oleh Allah itu. Bagaimana rukhsahnya? Dia boleh wudu kalau azan sholat udah masuk, waktu tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia wudu tuh, ya, baru dia kemudian berwudu, ya. Dan wudu yang dia pakai itu, wudu yang dia pakai hanya untuk 1 kali sholat wajib saja. Kalau pengen sholat wajib yang kedua, wudu lagi. Ya, itu kan ada orang yang gampang keluar angin tuh. Biasanya habis kena penyakit ambeien, wasir, dioperasi, klepnya kagak main. Ya, kagak ngigit tuh klepnya. Ya, sehingga dia kentut melulu. Ah, ini as-salas namanya. Ada orang beser juga begitu sama. Yang begini jangan jadi imam. Biar dikata bacaannya cakep, hafalannya banyak, nggak selamat dia dari uzur, nggak boleh. Ya. Termasuk mampu melakukan rukun-rukun sholat dengan sempurna, ya, termasuk yang berdiri tadi. Tapi dengan kondisi yang dialami oleh para sahabat, mengingat tidak ada orang yang paling utama sholatnya kecuali Rasulullah SAW, nggak ada sahabat yang berani mengimamkan beliau, nggak ada. Sehingga dalam kondisi beliau dalam kondisi luka lambungnya itu tetap memimpin sholat dalam keadaan duduk, sahabat di belakang pada duduk semua. Ya, nah ini bisa juga dipakai kalau ada orang yang paling utama. Nggak ada yang paling utama kecuali beliau, tiba-tiba nggak bisa diri sholatnya, ya udah duduk, belakang juga ikut duduk sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana ada khilafiyah ulama tentang imam anak kecil, ya. Anak kecil itu ada 2 kondisinya, ada mumayyiz, ada belum baligh. Belum mumayyiz sama belum baligh, apa bedanya tuh? Kalau anak sudah mumayyiz usianya berapa tahun? Kira-kira nih.
Kalau ada anak disebut dia sudah mumayyiz, dia hanya bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang bahaya. Ya udah ngerti tuh, kalau nyebrang sembarangan bisa ketabrak, itu mumayyiz namanya. Kalau anak yang nyebrang serampangan sembarangan belum mumayyiz. Nah, usia yang disebut dengan anak sudah mumayyiz ini usianya berapa? 7 tahun. Ya, nanti ada bab boleh nggak sih bawa anak kecil masuk masjid? Ya, boleh kalau usianya sudah mumayyiz. Makruh kalau ada anak di bawah usia 7 tahun. Ya, makruh, bukan diharamkan, enggak, makruh. Kurang disuka. Ya. Jadi anak yang masuk masjid itu umur 7 tahun sudah mumayyiz boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau ada imam anak kecil yang usianya mumayyiz, dia belum baligh? Namanya anak kecil. Kalau sudah baligh bukan anak kecil lagi, ya. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Coba kita lihat, ya. Ada 2 riwayat, ya. Pertama disebutkan dari Amr bin Salamah, ya, bahwasannya Amr bin Salamah ini mengatakan apa? Annahu kana ya ummu qaumah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sitti aw sab'i sinin. Bahwasannya Amr bin Salamah itu pernah mengimamkan salat secara berjamaah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu usianya baru 7 tahun. Jadi ini yang disebut dengan mumayyiz, belum baligh dia belum. Ya, ada hadis pertama dan ini hadisnya dianggap sahih oleh ulama fikih. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain disebut dalam riwayat ini, la tuqaddimu sibyanakum. Jangan kamu majukan anak kecil di antara kalian jadi imam. Cuma kedudukan hadisnya ini sayangnya hadisnya dilemahkan, didhaifkan oleh banyak ulama. Sehingga kalau hadisnya lemah, ya, menyangkut masalah larangan, ya, itu bermasalah. Minimal dalilnya hasan, ya, atau sahih. Ya, dia sahih, minimal dia hasan. Tapi ketika menyangkut riwayatnya ternyata banyak dihukumi dhaif oleh ulama, maka kedudukan larangan ini bisa bermasalah. Ditambah lagi, ya, ada riwayat asarnya sahabat Amr bin Salamah pernah mengimamkan sholat, ya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usianya pada waktu itu adalah 7 tahun. Berarti sudah mumayyiz. Ya, ini usia mumayyiz. Dia belum baligh dia. Ya. Nah, cuma masalahnya adalah, ya, kalau kita lihat di sini misalnya ada dipasang speakernya. Ya, misalnya kita lihat ada, nggak tampil ya, ada anak kecil yang mengimamkan dengan dasar riwayat ini, riwayat yang sahih, sementara yang melarangnya dalilnya lemah, ya, sehingga menyisakan khilaf di antara ulama. Kira-kira bagaimana nih anak kecil kalau ngimamin, ya? Kalangan mazhab Al-Hanafiyah, Al-Hanafiyah mengatakan apa? Enggak sah kalau anak kecil jadi imam sholat, baik sholat itu sholat fardu maupun juga sholat sunnah. Berarti kalau nanti sholat tarawih, ya, ada imamnya hafiz Quran, tapi itu anak belum baligh, ya, kalau mengikuti pendapatnya mazhab Al-Hanafiyah, maka dia enggak boleh jadi imam. Ya. Nah, sedangkan ulama kalangan mazhab Maliki dengan ulama Al-Hanabilah yang menyatakan apa? Yang enggak sah hanya untuk sholat fardu saja. Ya, yang fardu enggak boleh. Ya, sementara untuk sholat sunnah hukumnya sah. Ya, jadi ada 2 ulama menyatakan yang fardu jangan dipimpin sama imamnya anak kecil. Ya. Tapi kalau untuk sholat sunnah hukumnya boleh. Ya, jadi 2 ulama nyatakan itu. Jadi kalau mau sholat tarawih misalnya, yang mimpin anak kecil tapi dia hafiz Quran, ya, maka dengan mengikuti pendapat yang boleh, ya, hukumnya boleh, gitu ya, silahkan aja. Karena ini terjadi perbedaan pendapat cabang, ya, para ulama, yang dimana kadangkala yang namanya pendapat-pendapat cabang para ulama
ini yang benar ijtihadnya pahalanya 2, yang salah nggak dosa, tapi pahalanya berapa? 1 saja. Ya, nah, ini kalau kebiasaan tarawih kita, ya, yang mimpin selama sebulan penuh, ya, hafiz-hafiz yang anak-anak kecil yang penghafal Quran dipasang jadi imam sholat tarawih, maka berdasarkan pendapat 2 ulama ini hukumnya boleh hanya untuk sholat sunnah saja. Nah, kalangan ulama Syafi'iyah bagaimana? Sholat sunnah boleh, yang wajib makruh. Ya, kalau tadi Al-Hanafiyah mengatakan nggak boleh kan dua-duanya. Yang wajib nggak boleh, yang sunnah nggak boleh dijadi imam. Ya, sementara Maliki dan Al-Hanabilah menyatakan yang sah hanya untuk sholat sunnah, yang wajib kagak. Kata ulama Syafi'iyah, yang wajib makruh, yang sunnah boleh. Ya, ini. Jadi kalau kita melihat perbedaan pendapat ulama, ya mana yang bisa kita pilih dan itu kita mampu bisa mengerjakannya, ya kerjain, ya. Tidak dijadikan jadi ajang perdebatan satu dengan yang lain merasa paling benar, yang lain salah, enggak begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang munafik? Kenapa kok disebut dengan imam munafik ini? Padahal munafik itu kan an-nifaq itu penyakit di hati. Fikih itu nggak bisa menghukumi sesuatu yang nggak kelihatan, kecuali dia tampak kemunafikannya. Contoh, ya, imam baru selesai ngimamkan sholat, dia keluar masjid ngadu ayam, main judi, ya, judinya sih nggak biasanya, dia main bulu tangkis gitu, tapi taruhan, ya, main bulu tangkis taruhan dia, kalau menang bayar loh, kalau kalah kalau menang dapat duit, kalau kalah kehilangan duit, ya. Ini judi namanya. Kita lihat ini imam sholat gimana ini, ya, habis nyolat, habis mimpin kita sholat, keluar masjid tiba-tiba dia main judi. Nah, gimana kira-kira tuh kalau ada orang yang kita kenal dia ini, ya, terlihat pernah melakukan kemaksiatan, ya, ini orang-orang fasik nih, kira-kira gitu. Boleh nggak sih orang fasik, orang munafik jadi imam sholat kita? Ya, coba kita lihat nih. Para ulama nggak melarang. Kenapa? Karena kelakuan seorang imam itu nggak ngaruh sama sholatnya. Paham nggak nih? Nggak ada bab seorang yang main judi gitu, ngadu ayam gitu, ya, tiba-tiba sholatnya jadi nggak sah. Ulama nggak pernah memasukkan bab itu. Ya, cuma memang ulama memakruhkan saja. Tuh orang begitu makruh. Kurang disuka dia jadi imam. Kalau bisa jangan, kalau ada yang masih beneran ketimbang dia. Ya, suaranya mah keren Ustaz, tapi sama tetangga berantem melulu. Ya, sama tetangga ditagih pasang badan, udah gitu yang ngutangin jadi makmumnya, yang ngutang jadi imamnya. Wah, dia lagi yang tadi sore berantem sama gue tagih, ya, nggak mau bayar-bayar, malah dia jadi imam, gue jadi makmumnya. Ini gimana urusannya, kan gitu, ya. Nah, jadi kalau ada orang fasik, orang munafik, dia tiba-tiba mimpin sholat kita, sholatnya sah. Tapi kalau tahu kemunafikan dia, kefasikan dia, kita membiarkan dia jadi imam begitu, hukumnya makruh, sholatnya tetap sah, cuma kurang disuka, nggak ada keutamaannya. Tapi kalau nanti ada imam yang sifat-sifatnya ternyata baik, ya, nggak muncul sifat kefasikannya, kemunafikannya kagak ada, itu yang lebih utama ketimbang yang punya sifat yang jelek itu, ya. Jadi ini menjadi dasar pegangan kita, ulama sampaikan itu. Nah, disebutkan juga aturannya bagaimana? Tidak sah imamnya seorang yang ummi, nggak bisa baca Quran, baca Qurannya ngebrebet. Di mana yang imam ini baca Qurannya ngebrebet tadi, yang jadi makmum itu orang mahir baca Quran, ya. Jadi nggak sah imamnya seorang yang ummi yang nggak bisa baca Quran terhadap orang yang bisa membaca Al-Quran. Ya, minimal apa? Surat apanya? Surah Al-Fatihahnya itu sebagai ruknun min arkanis salah. Antum ngukur tuh bacaan Fatihahnya kira-kira bener apa enggak? Ya, ngebrebet tapi kagak tuh baca Fatihahnya. Kalau kira-kira ngebrebet gitu, ya, ya, orang yang ummi yang nggak bisa baca Quran nggak boleh dia mengimamkan orang yang bisa membaca Al-Quran. Tidak sah imamnya seorang yang bisu terhadap orang yang bisa baca Quran atau orang yang ummi, ya nggak mungkin juga.
Orang nggak bisa ngomong ngimamin, ya. Yang di belakang orang bisa baca Quran atau orang yang ummi yang nggak bisa baca Quran, nggak sah tuh. Nah sekarang dibalik nih, nggak sah makmumnya. Seorang yang pandai membaca Al-Quran di belakang orang yang nggak pandai membacanya. Ya, ada imam gitu, dia tahu bacaan orang tuh bermasalah. Sementara si makmumnya itu kondisi bacaannya lebih tinggi ketimbang bacaan imamnya. Imamnya sih sah-sah aja sholatnya, tapi si makmumnya nih yang dia pandai membaca Quran, maka tidak sah kemakmuman dia. Dia dianggap sholat sendirian tuh. Kenapa? Karena ulama sampaikan yang namanya imam itu penjamin dan dia bertanggung jawab terhadap bacaan makmumnya. Kata Nabi apa? Man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang sholat berjamaah sudah punya imam, bacaan imam itu bacaan makmum juga. Ya. Jadi apa yang dibaca si imam, ya, dia bertanggung jawab terhadap bacaan untuk makmumnya. Ya. Man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang sudah punya imam, bacaan imam itu bagian bacaan buat si makmum juga, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada imam yang melantunkan bacaan Quran yang tidak merubah arti, dia cadel dari sononya, ya, namanya al-ahghath, menyebut huruf ra jadi ra, ya, seperti huruf ra, ya, atau ya. Ini nggak bermasalah karena dari sononya memang cadelnya begitu dari sononya dan tidak merubah arti, kecuali yang menyebutkan huruf ra jadi lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jangan dipakai nih. Tapi kalau sekedar menyebutkan huruf ra ya mirip-mirip seperti huruf ra, ya. Kemudian juga ada yang apa namanya penyebutan huruf apa namanya yang disebut dengan al-haghath ini, ya, bagaimana hukumnya nih? Coba kita lihat. Kata ulama mazhab Syafi'i dan ulama Al-Hanabilah, hukumnya makruh. Ya, al-haghath ini padahal cadelnya dia nggak ngerubah arti. Ya. Dan itu nggak bergeser. Kalau misalnya gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini lain nih, bukan disebut ini. Itu sudah bergeser daripada makhrajnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahirabbil, huruf ra-nya diganti huruf lam, ini enggak boleh. Tapi yang namanya al-ahghath, penyebutan ra-nya itu seperti huruf gha, ya. Jadi ada yang seperti itu tuh. Kata ulama, dua ulama makruh. Ya, kata ulama Al-Hanafiyah dia enggak boleh jadi imam. Ya, dia enggak boleh jadi imam. Tapi kata ulama Maliki, keimaman mereka dibolehkan. Kenapa? Karena nggak disengaja, emang udah takdirnya begitu, ya. Tapi lagi-lagi kalau ada yang lebih akra membacanya, itu lebih utama ketimbang dia, gitu tuh, ya. Nah, jadi pengurus-pengurus masjid juga harus paham juga tuh penetapan imam. Saya nggak tahu imam di sini ditetapkan berdasarkan apa, ya, apa orkam siroang gitu, orang kampung sini, apa mengacu kepada dasar-dasar yang Nabi sampaikan tadi, ya. Ini kalau kita ngikutin aturan tentang sholat berjamaah, ya. Nah, sementara jumhur ulama nih, ulama Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan begini, janganlah seorang makmum lebih kuat mampu keadaan dalam membaca Quran daripada imamnya, ya. Jadi ada seorang yang mahir membaca Quran, dia jadi makmum, ya, di depannya si imam yang nggak pandai baca Quran, maka kemakmuman dia, ya, dianggap apa nih? Kalau imamnya di bawah kualitas makmum, maka sholatnya imam sah, sholat makmumnya yang nggak sah. Ini kadang-kadang jadi dasar tuh. Ada ustadz yang kok jarang nongol sih dia di masjid. Kenapa sih? Oh, ternyata dasarnya itu orang kekeh jadi imam. Ya, ada orang kekeh jadi imam, disuruh mundur kagak mau, lengser ke Prabon, ya, disuruh lengser kagak mau, tapi bacaannya ngilu, ya. Ada ustadz setempat nih, wah, gua kalau jadi makmumnya dia kacau sholat kita nih, ya udah dah, kalau dia ngimamin gua entar-entaran aja dah, gitu, ya. Ini kadang-kala ada ulama yang semacam itu. Jadi jangan antum gampang
menjudge bahwa oh si itu kan tahu fadilahnya berjamaah kok nggak datang ke masjid sih, bisa aja nih jadi alasan juga. Karena kebetulan mungkin masjid itu dipimpin sholat seorang imam yang kemampuan bacanya itu nggak bisa dibenerin, ya maunya maju terus, ya nggak mau lengser ke Prabon, ya sehingga khawatir apa? Yang pandai baca Qur'annya itu sholatnya bisa nggak sah, kemakmuman dia nggak sah, ya jadi rusak ya bacaannya itu. Nah kemudian kalau ada seorang yang mampu memperbaiki bacaan, ini orang salah nih, ya bacaannya itu nanggung-nanggung gitu, dia ngaji-ngaji cuma nanggung, ya ada yang kritik, ya imam antum bacanya kurang nih, ya dikasih tahu, tapi itu orang nggak mau melakukan perbaikan, dicuekin baik, dicuekin aja orang ngomong, bahkan dia marah. Seumur-umur gue ngimamin bertahun-tahun kagak ada yang negor, cuma lo doang bang katanya. Ya marah tuh, ada yang begitu modelnya, ya setan tuh pak, ya ada perasaan ujub di situ. Kalau sudah ujub nggak akan mau dengar nasihat orang. Kalau dia nggak memperbaiki bacaan dia gara-gara tadi itu, ya maka bagaimana dianggap sholatnya nggak sah. Begitu juga orang yang bermakmum dengannya. Ah tuh hati-hati tuh, ya hati-hati sekali. Ada orang yang dibenerin bacaannya, dia nggak mau memperbaiki bacaannya, sholat keduanya malah dianggap nggak sah antara imamnya dengan makmumnya, ya. Nah berikutnya ada istilah mufaroqah, ya di mana makmum meninggalkan sholat berjamaah, ya ini juga menjadi dasar perbedaan pendapat ulama tentang hukum kedudukan hukum sholat berjamaah. Kemarin kita sudah bahas ya, ada sunnah muakkadah kata dua ulama al-Hanafiyah dengan ulama al-Malikiyah, ya kata ulama Syafi'iyah fardu kifayah, kata ulama al-Hanabilah fardu ain, ya tapi sekalipun fardu ain sholat sendirian tetap dianggap sah juga, kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, ya. Dan ini kalau seandainya sholat berjamaah wajib, harusnya mufaroqah nggak boleh, memisahkan diri dari berjamaah itu harusnya nggak boleh. Tapi ada waktu-waktu keadaan tertentu yang dimana si makmum ini boleh memisahkan diri, ya dari sholat berjamaah. Apa saja? Coba kita lihat. Ada khilaf yang ulama nih. Kata ulama Syafi'i makruh kalau ada orang dia sholat memisahkan diri daripada jamaah, yang itu hukumnya kata beliau itu bisa jadi kewajiban, ya fardu kifayah atau menjadi sunnah muakkadah. Dasarnya apa? Kalau memisahkan diri dia khawatir timbul fitnah, ukhuwah Islamiyah nggak terpelihara. Karena fadilah sholat berjamaah adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Kalau dia misah khawatir jadi fitnah. Ya ini kata ulama Syafi'iyah terkait dengan kalau ada orang mufaroqah terpisah dari jamaah. Nah sementara ulama al-Hanabilah mengatakan seorang yang memisahkan diri dari sholat berjamaah dibolehkan kalau ada uzurnya. Lagi sholat ada uzur nih, ya uzur yang bagaimana? Pertama bacaan imam panjang, ya rakaat pertama surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ya dia udah kebayang deh tuh, waduh saya punya urusan nih, urusan perkara dunia yang belum kelar. Bacanya panjang, ya orang tuh boleh memisahkan diri, dia sholat sendirian, nggak ikut berjamaah. Ya ternyata pas udah misah imamnya cuma baca satu ayat doang, Yasin, Allahu Akbar, kita lihat ya. Ya, ini kalau ada imam bacanya panjang, sebagaimana yang pernah dilakukan ya oleh seorang sahabat yang ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia mengimamkan bacaannya panjang banget. Ya sampai ada seorang yang memisahkan diri dari jamaah. Selesai sholat ngadu sahabat sama Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu pernah sholat berjamaah, dia malah meninggalkan berjamaah, dia sholat sendirian. Dipanggil itu orang, ya menurut informasi kamu lagi sholat berjamaah memisahkan diri, kenapa begitu? Ternyata yang dihadapi apa? Si imamnya bacaannya panjang. Sementara ya Rasulullah, aku punya urusan yang belum kelar.
Ya, kalau nungguin dia ngimamin sholat ini kelamaan, akhirnya dia misahkan diri. Justru yang imamnya itu justru dimarahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang imam itu kudu tahu nggak cuma tuntunan sholat berjamaah, tapi harus tahu tuntutan di belakang dia. Ya, kata Nabi apa? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian menjadi imam, ya, hendaklah mempercepat sholatnya. Ya, artinya mempercepat sholat itu kasih kemudahan, ya, karena orang itu kadang punya urusan. Jangan sampai kekhusyuannya jadi hilang. Fa inna fihi mus-saghir wal kabir wad dhaif wal marid. Karena di belakang si imam ini ada anak kecil, ada orang tua, ya, muntang-muntang sujud, ya, ada doa di situ lama banget sujudnya. Yang orangnya bengek kesian, ya, sujud lama orang bengek kesian, ya, ada yang sakit, ada yang lemah. Kata Nabi apa? Fa idza shalla wahdah, kalau tuh orang sholatnya sendirian, falyusalli kaifa syaa, terserah dia mau sholatnya lama berjam-jam silakan aja. Tapi kalau ada makmum, Nabi perintahkan apa? Fal yukhaffif, peringan bacaannya, peringan sholatnya itu. Di belakang nih banyak tuntutan juga di belakang, ya. Nah, jadi bisa aja tuh gara-gara tadi apa? Bacaan imam panjang. Atau ada sakit, orang tuh lagi sholat sakit perut, nggak bisa nahan, ya udah dia kudu pergi, udah lagi sakit, ya. Atau dirinya khawatir diserang ngantuk yang hebat. Kenapa? Bacaan imam sih enak dengernya, cuma kepanjangan bikin ngantuk, ya, daripada setan akhirnya menggoda, meracau-racau dalam sholatnya, ya. Nah, orang ini boleh memisahkan diri karena yang begitu dianggap ada uzurnya, ya. Kemudian terdapat sesuatu yang merusak sholatnya. Apa contohnya? Pakai sarung, sarungnya melorot, udah ditarik ya melorot, gimana? Ya udah pakai deh tuh, ya, ngebenerin. Atau dia memisahkan diri ketika ada sesuatu yang bisa merusak sholatnya dia, ya. Nah, ini mufaraqah boleh. Atau takut hartanya hilang, lagi wudhu dia punya batu bacan, ya, dulu harganya mahal, ya nggak, ya, lagi sholat 1 rakaat ingat batu bacan di toilet ketinggalan, ya, ditahan-tahan nggak bisa juga, ya, nggak khusus sholatnya, maka dia boleh batalkan sholat dia, cari itu yang ketinggalan barangnya yang mana, ambil, ya. Yang berikutnya apa? Ketinggalan rombongan, ya. Pernah ada kegiatan di luar kota zaman saya masih kecil dulu, ya, yang pada ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung sholat jamak, ya. Tapi karena tempatnya terbatas di luar tempat areal tempat ibadah, kita sholatnya di luar gitu, untuk bisa menjamak, ya, menjamak sholat maghrib dengan isya pada waktu itu, ya, di waktu isya, ya. Tiba-tiba ada kawan yang dia ikut gabung sholatnya sama imam setempat, gitu kan, ya, lagi bacaan asik, dia kepikiran, karena kenapa? Yang di luar udah pada kelar sholatnya, pada disuruh ngumpul di bis, ya. Bener aja tuh orang, kalau dia nggak batalkan sholatnya, ditinggal pergi, lagi di absen masalahnya, dia doang sendirian. Itu di Masjid Salman Bandung, Pak, kejadiannya, ya. Jadi kalau khawatir ketinggalan rombongan, tinggalin tuh sholat berjamaah, sholatnya sendirian boleh, ya. Atau terdapat orang meninggalkan saf, tidak ada orang yang menggantikan untuk berdiri di sampingnya. Contoh, ada orang yang sholatnya ketika ada dia batal gitu, ya, itu tiba-tiba antum renggang sholatnya, enggak apa namanya, tidak sejajar, tidak rapat, ya, dengan makmum sebelahnya, ya, nggak mau tuh dia geser-geser. Nah, kalau ada orang yang jarak antara si makmum dengan makmum yang lain, antara kanan atau kirinya, kalau ternyata bisa dimasukin oleh orang satu saja, tapi dia nggak mau ngisi itu, maka sholatnya dianggap mufaraqah, dia nggak dapat sholat berjamaah, ya. Jadi kerenggangan nih, ya. Kadang-kala kan ada orang sholat bawa sejadah sendiri, seakan-akan punya kapling sendiri, disuruh ngelurusin kagak mau juga, ya, karena kalau dilurusin nanti dia ninggalin sejadah dia, ya, kayak sholat tuh kayak punya kapling gitu,
Ya, itu kalau jarak lebarnya antara imam dengan imam kanan atau kiri, yang jarak celahnya itu bisa masuk satu orang aja, dia nggak mau buru-buru geser ke jamaah yang lebih banyak mendekati imam. Misalnya nih, ada di sana batal, ya, paling pojok sebelah kanan dia batal, ya, yang paling kiri dari sini nih kan ngadepnya kiblat, yang paling kiri dekat mendekati tembok, dia nggak mau geser ke kanan. Ya, kenapa? Karena kebetulan orang yang ada di belakang harusnya kan dia yang paling berhak untuk maju kan. Yang belakang maju, ini depan yang belakang nggak mau maju juga, sehingga ompong tuh barisannya. Yang pojok dekat tembok nggak mau ngisi juga, sampai kemudian celahnya harusnya bisa tuh diisi sama satu orang, dia nggak mau geser. Maka yang di pojok sana dianggap tidak sholat berjamaah, namanya mufaroqah. Ya, ini namanya mufaroqah nih, hati-hati. Ya. Nah, jadi boleh saja kalau ada uzur seorang berpisah daripada sholat berjamaahnya. Ya, kalau ada uzur hukumnya boleh. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada imam dan makmum musuhan? Ya, imam sama makmum musuhan. Habis main bola berantem. Ya, belum damai datang ke masjid. Lawan berantemnya jadi imam, dia jadi makmum. Ya, dia lagi, gitu kan? Gimana itu ceritanya? Ya, apakah boleh keadaan hati seorang makmum itu berselisih dengan imamnya? Bagaimana hukumnya? Ya, coba disebutkan di dalam Kasyaful Qina ini. Ya, disebutkan antara imam dan makmum. Ya, ini kalau ternyata ada terjadi perselisihan, kata ulama disebutkan nggak ada manfaatnya. Ya, dia nggak akan ada manfaatnya. Karena ternyata adanya sholat berjamaah itu untuk menjaga persatuan umat itu. Jadi kalau antara imam dengan makmum musuhan, berarti ukhuwah islamiyahnya nggak terpelihara. Ada makmum gedek sama imamnya, imamnya sholat itu sah-sah aja, si makmumnya yang masalah. Ya, karena sholat berjamaah yang wajib berniat untuk jadi makmum ya si makmum, ya bukan imam. Jadi kalau si makmum sendiri ridha dengan imamnya aman. Tapi kalau ternyata si makmumnya nggak ridha, dia jungut-sungut, ngedumel-gedumel gitu, ya dia sholatnya dianggap ya nggak mendapatkan sholat berjamaah, dia dianggap sholatnya sendirian. Nah, ini harus didamaikan dulu, Pak. Ya, jadi sholatnya damaikan dulu baru sholat gitu. Jadi jangan sampai nyimpen baper-baperan di hati antara makmum dengan imamnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana aturan saf dalam sholat berjamaah? Ya. Sebelum saya sampai ke bab ini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Ya. Baik. Ada di masa pandemi SOP-nya masjid tetap boleh melaksanakan sholat berjamaah, tapi antar makmum dengan makmum berjarak sekian senti, sekian meter gitu ya. Nah, kalau ada uzur, misalnya ada apa? Ada yang disebut dengan al-masyaqqah. Al-masyaqqah itu orang ngalamin kesulitan. Kalau dia ngalamin kesulitan, tajlib at-taisir, adanya kemudahan. Antum ngalamin susah, ada kemudahan. Paling gampang contohnya apa? Melakukan safar. Ya. Safarnya orang ini telah memenuhi jarak misalnya minimal 88 km lebih. Ya, maka jarak itu sudah bisa kita mendapatkan rukhsah menjamak, mengqashar salat. Atau dia lagi puasa, batal puasanya, boleh nggak berdosa. Kalau dia ngalamin al-masyaqqah, maka ada at-taisir, ada rukhsah. Orang tuh kalau dia nggak puasa dalam safar, ya dia nggak berdosa, tapi wajib ganti di hari yang lain. Ya. Nah, ada pendapat, ada keadaan yang disebut dengan al-masyaqqah tadi, ada ad-darurah. Ad-darurah ini apa? Kalau ada orang ngalamin keadaan ad-darurah, itu adalah kalau dia nggak ngambil tindakan,
bisa berakibat nyawa dia atau nyawa orang lain melayang. Kalau begitu yang nggak boleh jadi boleh dilakukan. Ya, kayak tadi misalnya, ini kedudukannya al-masyaqqah apa ad-darurah. Ternyata pemerintah sedang gencar-gencarnya bahwa corona banyak mengakibatkan dampak ya sakit, kemudian banyak hilang nyawa orang gitu kan. Karena ini mengancam nyawa, sehingga dibuatlah aturan boleh berjamaah tapi diatur jaraknya. Karena adanya uzur tadi, hukumnya boleh, nggak masalah. Ya, itu hebatnya Islam kan begitu tuh. Ketika manusia di luar batas kemampuannya, ya kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hukum-hukum taklifi kepada orang yang sudah dibebankan hukum syariat kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Kalau antum nggak mampu, di rumah aja dah. Tapi kalau mampu ke masjid, walaupun jaraknya berjarak begitu karena pada waktu pandemi, antum laksanakan, itu tetap sah hukumnya. Kenapa? Karena ada uzur syar'inya. Dan bahkan antum bisa dicela oleh agama kalau membahayakan orang lain. Udah rapet-rapet aja gitu kan, pokoknya sholat nggak sah gitu, kekeh nih orang nih. Ya, atau ada orang yang suruh pakai masker malah nggak pakai masker, ya malah justru membahayakan orang lain. Yang begini nggak boleh. Islam tuh nggak ngajarin begitu. Ya, sekalipun dalam ritual ibadah salat ada aturan mainnya, tapi dalam Islam ketika manusia mengalami batas, melewati batas kemampuan dia, di situ ada rukhsah di situ. Ya, ada keringanan yang Allah kasih. Ya, nikmat. Maka jadi orang muslim itu luar biasa. Ya, aturan syariatnya begitu mudah. Ya, tidak seperti syariat yang Allah bebankan kepada umat-umat sebelumnya. Kalau sholat mereka mau ibadah nggak boleh di luar tempat ibadah mereka, harus di situ. Tapi kita boleh sholat di mana saja boleh. Ya, hatta di lapangan tenis, di tempat parkir, ya, di lapangan bola, gitu kan? Ya, boleh. Ini masya Allah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Orang Yahudi kalau kena najis nggak akan hilang. Kecuali najis yang kena kulit dia, itu harus dikuliti bagian yang kena najis itu. Dikuliti Pak, pakai pedang, pakai pisau tuh. Jadi kena najis tuh, ya dikuliti. Hukumnya begitu. Ya Allah tetapkan kepada mereka tuh. Makanya ada istilah wanita dalam keadaan menstruasi itu biasanya nggak mau dideketin sama suaminya. Karena kalau kena itu najisnya kepada si suami, nah itu bebannya begitu syariatnya. Ya. Nah, jadi ada rukhsah di situ kan, masya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Silakan pakai itu, Pak. Pakai mic, Pak. Pakai mic, Pak. Enggak pakai mic, Pak. Biar suaranya juga. Ya. Itu dalam istilah sholat berjamaah namanya istikhlaf namanya. Ya, istikhlaf itu ketika si imam batal sholatnya, anggaplah dia kentut. Ya, imam kentut, apa yang dia ucapin? Subhanallah. Ya, si imam nih. Ya, maka imam harus keluar dari tempat sholatnya. Nanti kemudian orang yang berhak jadi imam siapa? Orang yang tepat berada di belakang imamnya. Nggak cuma pilot yang punya co-pilot, imam juga harus ada co-imamnya. Ya, jadi si imam ini harus punya asisten juga. Ya, di belakang nih. Kalau seandainya ada imam ini batal, ya dia yang maju. Kalau imam keliru bacaannya, yang berhak untuk memperbaiki bacaannya siapa? Orang yang ada tepat di belakang imam. Makanya harus hati-hati. Ya, dalam pelaksanaan sholat berjamaah biasanya 2 orang tuh yang tugas. Imamnya janjian dulu sama asistennya. Nanti gue mau baca ini nih. Oh ya udah siap. Karena kalau nanti salah, ya ada yang memperbaiki. Jadi nggak semua orang teriak memperbaiki bacaan imam. Ya, tinggal caranya bagaimana? Dia cukup maju aja, nggak harus di tempatnya imam melangkah jauh ya. Kalaupun mau melangkah lebih daripada 3 kali, ya 3 langkah. Yang penting langkahnya tidak mualah namanya, Pak. Kalau langkahnya kanan kiri lebih daripada 3 batal sholatnya. Tapi kalau dilangkahkan kanan berhenti dulu ada jeda,
kemudian satu langkah lagi, jeda lagi. Kata Imam Nawawi, 1000 langkah saya kayak begitu, yang penting presisi masih menghadap kiblat, itu tidak membatalkan sholatnya dia. Karena Nabi pernah membukakan pintu kamarnya buat istri beliau, Nabi lagi sholat sunnah, Sayyidah Aisyah ngetok-ngetok pintu bisa dibukain, Nabi lagi sholat, ya. Nabi kemudian berjalan di dalam sholatnya, membukakan pintu, kembali lagi ke tempat sholatnya tanpa membatalkan sholat beliau. Ya, jadi nggak boleh mualah, ya. Kalau lebih dari 3 nggak boleh nyambung, harus ada jeda. Ya, nanti kalau ada orang yang imamnya batal, orang yang di belakang imam tuh minimal maju aja, dilanjutin. Ya, nah sekarang ada masjid-masjid yang standar SOP-nya sesuai syar'i. Kalau batal dia tinggal ke samping, ya. Nah bagaimana kalau nggak ada pintunya? Kayak musola tuh, tempatnya kecil, batal gitu. Kira-kira si imam kemana, mau ngumpet di mimbar? Atau duduk aja dah bengong gitu kan? Boleh nggak? Apa dia boleh nggak lewatin makmum itu? Boleh nggak? Boleh nggak dia lewatin makmum? Boleh, Pak. Ya, karena sutroh itu, ini maksud sutroh. Kalau antum sholatnya munfarid, ya, tiba-tiba ada orang lewat tempat sujud kita, kata Nabi apa? Suruh diapain? Dihalangi. Tapi kalau orang berjamaah, yang jadi sutrohnya imam. Sutrohnya imam itu yang nggak boleh antum lewatin. Sehingga makmum kalau antum batal, boleh tuh antum lewat depannya, tempat sujudnya boleh. Cari kira-kira tempat yang gampang antum mau memperbaharui wudhu antum itu. Nah, tinggal masalahnya si makmumnya ngerti apa enggak. Kalau cuma pakai dalil satu gitu, antum lewat, ntar kita berjurus. Ya, kita lewat ditangkis, ya. Kita lewat lagi dihalangin pakai kaki misalnya begitu. Ya, padahal nggak masalah dalam sholat berjamaah. Kalau ada makmum batal, lewatin tempat-tempat imam, nggak termasuk larangan dalam melewati tempat orang sholat itu sendiri. Gitu Pak, ya. Jadi orang di belakang, tempat belakang imam yang berhak jadi imam, ya, namanya al istikhlaf. Ya, kalau imam batal, yang di belakang yang lebih utama jadi imamnya. Ada lagi? Ya, selanjutnya. Bukan 7 tahun ke bawah, usia batasan 7 tahun mumayyiz. Mumayyiz. Ya. Tapi yang sering terjadi baik di musola, di masjid, itu pada main di masjid, di musola ada satu orang yang berbuka, dia pulang dengan orang tuanya, akhirnya jadilah ikut karena orang tua sama jamaah biasa yang baik, padahal bukan ngomelin, bukan marahin, tapi kasih tahu. Nah, itu di mana-mana banyak yang saya alami terjadi. Ya. Terjadi salah pohon di jelaskannya. Baik. Kata Nabi begini, jannibu masajidakum sibyanakum wa jananinukum. Ya, jannibu masajidakum, jauhi masjid-masjid kalian. Ya, jannibu masajidakum sibyanakum wa jananinukum. Dari anak kecil dan orang gila, Pak. Ya. Nah, cuman dalam hal ini hadis itu kedudukan larangannya nggak sampai kepada derajat haram. Kenapa? Karena hadisnya untuk mengharamkan sesuatu nggak bisa hadis yang lemah, minimal ya dia hasan atau sahih sekalian, kan gitu. Nah, sehingga hukumnya makruh aja, kurang disuka. Kalau ada anak kecil di bawah usia mumayyiz diajak ke masjid, ya, orang tuanya asik sholat, anaknya bercanda. Tadi yang saya datang agak telat tuh 1 rakaat. Itu anak bercanda, Pak. Padahal usianya sudah di atas mumayyiz, sudah di atas 7 tahun. Bahkan yang gede jadi biang keroknya, disentil-sentilin yang kecil-kecil, Pak. Ya, nah yang tanggung jawab nanti siapa? Orang tuanya tuh. Ya, makanya sekarang kita ngaji, jangan marah lagi kalau ada anak antum tiba-tiba ditegur sama Pak Haji. Cuman negornya yang baik. Kenapa? Anak kecil masih bagus mainnya di masjid. Ya, makanya saya biasain, saya lagi nggak pegang goceng-gocengan. Tuh kalau saya kemari tukerin dulu, Pak. Ya, ada 100.000 saya tukerin duit 5 ribuan.
Kalau saya datang awal tuh anak pada salaman, saya kasih 5.000 tuh. Lu bercanda gue jitak lu, isi kasarnya begitu. Lu bercanda awas ya. Oh iya, ada yang manggil abi, ada yang manggil ustad, ya kasih itu. Aman udah. Ya jangan dimusuhin, iya. Tapi memang harus diatur. Kenapa? Karena Nabi SAW menempatkan anak kecil itu di belakang laki-laki dewasa, Pak. Antum bisa bayangin kalau anak kecil usia 3 tahun ngumpul yang 5 tahun, ngumpul yang 7 tahun, nanti dibully yang kecil-kecil itu. Ya, Pak RT lagi sholat, dilangkain palanya sama anak. Ini anak siapa? Anaknya lurah, nggak jadi RT marah. Ya, anaknya lurah, ya nggak jadi. Tapi memang harus disampaikan ya antar orang tua. Contohnya bagaimana? Itu anak kumpulin, kamu anaknya siapa? Oh Pak Anu. Kalau bisa pengurus masjid silaturahim. Ya harus begitu Pak. Jadinya berat ngurusin masjid itu begitu. Silaturahim, bilang tong sampai babe lu, Pak Haji mau ke sono besok. Ya, berangkat ke sono, modalin dah bawa jeruk 2 kilo. Ya, jangan segera keroyokan bawa datang, jangan. Hari ini siapa ini yang mau kita datengin? Ngomong, Bang, kita mau bersyukur Bang. Ntar kita sekarang aja udah tua. Kalau kita mati, anak-anak kita yang gantiin di masjid Bang. Cuma masalahnya anak antum nih ternyata teriak-teriakan mulu Bang nih. Ya, ente ngajarin gak di rumah nih? Ya, kalau bisa ya berarti orang tua harus mengajarkan adabul masjid dulu. Ya, ada adab masjidnya, harus paham dia di masjid bagaimana. Kalau sudah tahu adabul masjid, baru siap-siap dibawa ke masjid tuh. Kadang-kala sih orang tua niatnya baik Pak, biar anak kecium bau-bau masjid daripada masjid bau gitu kan, dengan bau-bau masjid gitu ya. Artinya tuh anak pengennya biar mainnya ke masjid, nggak ada masalah. Tapi syaratnya apa? Itu anak harus tahu adabul masjid, harus tahu adabnya. Ya, kalau sudah adab masjidnya sudah dipahami, insya Allah anak nggak ribut. Ya, tapi lagi-lagi ini tantangan buat kita nih. Ya, jangan marah-marahin anak. Kadang-kala tuh anak dendam Pak. Saya punya ada masjid di dekat rumah saya itu. Kalau anak-anak kumpul, ada haji lewat dipanggil, aduh haji gila katanya. Ada haji gila lewat, ngumpet dulu dia. Atau ada anak yang datang sengaja terlambat, pinter dia. Dia sholatnya bener, tapi karena teman-temannya bercanda, yang kena dia. Biasanya orang tua pada marah kalau awal mau sholat, dia datangnya terlambat Pak. Jadi orang tua daripada sholat, dia datang rakaat yang kedua. Ya. Udah rakaat yang kedua kan nanti selesai salam, biasanya anak-anak pada kabur kan, akhirnya dia kan masbuk, dia nambahin sholat 1 rakaat lagi. Makanya aman tuh anak gak dimarahin sama Pak Haji. Pinter juga tuh anak, datangnya terlambat, pulang belakangan, karena waktunya bercanda itu awal sholat dan akhir sholat. Ada yang kejedot pintu keluar, ada yang kena jendela, kaca jendela. Ini macam-macam bocah nih ya. Dan lucunya ribut pas lagi sholat, pas lagi nggak sholat kagak ada Pak. Barang itu yang ribut kagak ada. Setan begitu emang gitu ya. Tapi lagi-lagi dihukumi tadi makruh Pak. Kurang disuka di hadapan Allah siapa? Orang tuanya yang nanti akan dituntut di hadapan Allah itu. Dia harus ngajarin ya. Karena ada 5 golongan yang dilaknat oleh Allah. Siapa diantaranya? Rajulun la ya'muru ahla wa waladah bi taatillah. Ada suami yang enggak nyuruh keluarganya untuk taat pada Allah, wala yu'allimuhum amra dinihim. Dia enggak ngajarin agama kepada keluarganya. Itu khawatir kita. Makanya ajarin supaya masuk masjidnya jadi tertib. Ya, itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan buat kita sekalian. Insya Allah kita akan masih melanjutkan terkait dengan aturan saf dalam sholat berjamaah. Ya, banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf pada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.